Kalau kalian bisa berpikir pakai logika, semua sudah terjawab. Langkah catur kubu sebelah sangat gampang ditebak. Mereka merasa pintar, tapi sebenarnya rakyat lebih pintar karena bisa menebak langkah mereka yang mengaku pintar. Jadi sekarang ada dua versi. Versi pertama, isu penjagalan Gibran adalah upaya untuk mengaburkan kesalahan MK. Versi kedua, ada upaya untuk menyingkirkan Gibran secara halus. Tinggal terserah kalian mau percaya yang mana. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini Siwer. Gibran terus diserang dari segala arah. Kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang, diserang habis-habisan. Bukan cuma rakyat biasa yang menolak, tapi para akademisi ikut memprotes. 16 guru besar hukum tata negara bahkan melaporkan Anwar Usman dan kawan-kawan. Yang masih waras mulai melawan balik dan memperingatkan masyarakat bahwa ada yang salah dengan konstitusi di negara ini. Kabarnya Prabowo gelisah karena Gibran lama-lama berubah jadi beban berat untuk menggapai puncak kekuasaan. Gibran yang nama baiknya sedang rusak akan mempengaruhi Prabowo. Ibarat perusahaan yang tidak mau dekat-dekat artis yang menjadi brand ambassador jika terlibat masalah besar atau skandal memalukan. Sebagai orang yang berpikiran normal, pasti gelisah kalau situasi ini terus digoreng. Ini bukan berita bagus untuk elektabilitas Prabowo. Prabowo yang sudah jelek namanya karena isu HAM di masa lalu, tidak mungkin mau menanggung beban Gibran yang dicap sebagai cawapres yang memakai jalur khusus dengan bantuan paman di Mahkamah Konstitusi. Kalau kalian punya perusahaan, ada karyawan yang terlibat skandal, apakah mau mempertahankan? Perusahaan kalian mengontrak artis untuk mempromosikan produk, lalu artis itu terlibat skandal besar, apakah kalian mau mempertahankan? Ini masih belum bicara soal putusan dari MK-MK. Bukti kebohongan dan kecurangan sudah ada. Bahkan Ketua MK-MK Jimli mengatakan Anwar Usman terbukti bersalah dalam putusan perkara nomor 90. Sanksinya bisa mulai dari teguran sampai yang paling berat, yaitu diberhentikan. Masalahnya, bagaimana dengan putusan yang sudah disahkan sebelumnya? Ini yang masih belum jelas, karena ada berita yang bilang terbuka kemungkinan menganulir putusan itu. Ada juga yang bilang MK-MK tidak punya wewenang untuk membatalkan putusan MK. Endingnya nanti semua akan ketahuan pada Selasa tanggal 7 November. Kalau nanti terbukti Anwar Usman resmi dinyatakan bersalah, pencalonan Gibran akan dinilai cacat oleh publik. Gibran akan dianggap maju sebagai cawapres lewat jalur curang. Kira-kira sebagai capres, apalagi sudah kebelet mau jadi presiden, apakah Prabowo akan dengan senang hati tetap mempertahankan Gibran? Secara elektabilitas, Prabowo bakal hancur. Prabowo kena getah dari sentimen negatif Gibran. Kalaupun tetap mempertahankan Gibran, kita semua sudah bisa mengira-ngira, pasti ada sesuatu yang membuat Prabowo tetap bertahan di situasi yang tidak bagus. Selain itu, ada satu lagi cerita yang menarik. Sejak sidang etik dari MK-MK hingga menjelang putusan hari Selasa nanti, muncul satu narasi yang terstruktur, yaitu operasi rahasia untuk menjegal Gibran. Ini kalau tidak salah disebarkan oleh kubu Prabowo dari Gerindra. Dalam operasi rahasia ini dikatakan cara paling utama adalah dengan upaya membatalkan putusan MK yang membantu Gibran menjadi cawapres. Kalau cara ini tidak bisa, maka akan ada rencana cadangan, yaitu membuat putusan MK terlihat tidak kredibel, tidak dipercaya dan penuh kejanggalan. Bagi saya ini tidak masuk akal, karena yang berkuasa saat ini siapa? Yang bisa mengendalikan MK jadi separah sekarang ini karena siapa? Apakah mungkin ada pihak yang bisa menyetir MK supaya Gibran dijegal, padahal kita tahu MK itu afiliasinya kemana? Itu dari segi logika orang biasa. Selain itu, ada pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti. Dia juga membantah ada operasi rahasia yang disebutkan oleh tim pemenangan Prabowo Gibran.
Ada 3 kejanggalan besar yang mempengaruhi putusan MK. Pertama, hak mengajukan gugatan atau legal standing pemohon yang tidak biasa. MK biasanya sangat ketat dalam hal melihat legal standing dari pemohon. Kedua, perkara nomor 90 sempat ditarik, tapi masuk lagi saat akhir pekan dan langsung dibahas MK. Biasanya MK sangat ketat dan ada aturan di mana perkara yang sudah dicabut tidak bisa diperiksa lagi meskipun diajukan kembali. Ketiga, ada 2 pendapat hakim yang sebenarnya menolak tapi dianggap menerima. 2 hakim ini memberikan concurring opinion, yaitu alasan berbeda, tapi ujung-ujungnya dianggap sama saja. Ini aneh dan tidak masuk akal. Jadi kesimpulannya, siapa yang memulai isu Gibran akan dijegal dan kenapa? Saya sempat membaca beberapa cuitan yang punya analisis menarik. Sebagian merasa curiga, jangan-jangan isu operasi penjegalan terhadap Gibran justru muncul karena mau menyingkirkan Gibran. Jangan-jangan loh ya. Apalagi dulu ada banyak rumor Prabowo pusing karena di satu sisi dia lebih suka cawapres yang lain karena masifnya kritikan untuk Gibran. Apalagi kita tahu putusan MK berpotensi menganulir dan membatalkan pencalonan Gibran. Maka isu ini akan menjadi pas momennya. Kalau misalnya beneran terjadi, mereka bisa santai mengganti cawapres sambil berlindung di balik narasi Gibran sudah dijegal. Padahal jangan-jangan itu yang diharapkan. Jangan-jangan loh ya, itu kecurigaan netizen yang sempat saya baca beberapa. Drama-drama seperti ini sudah sering kita dengar. Dulu pendukung Anies sering bikin narasi seperti ini. Diperiksa KPK soal Formula E, katanya mau dijadikan tersangka supaya batal jadi capres. Ditolak masyarakat, katanya Anies dijegal. Lokasi acara batal dapat izin, mereka play victim, Anies dijolimi dan mau dijegal. Pokoknya ada masalah apapun, larinya ke penjoliman dan penjegalan. Sekarang muncul isu penjegalan buat Gibran. Maksudnya apa kira-kira? Lebih masuk akal kalau kita menyebut memilih cawapres pengganti Gibran lebih aman jika putusan MK menganulir putusan nomor 90. Kalau putusan tetap sah dan Gibran mau diganti, agak susah. Pasti bakal bergejolak dan internal koalisi bisa hancur berantakan. Lagi pula kalian bisa cek sendiri elektabilitas Prabowo Gibran dengan Prabowo Erick Thohir lebih tinggi yang mana. Apalagi banyak yang bilang Ganjar Mahfud lebih mudah mengalahkan Prabowo Gibran ketimbang Prabowo Erick Thohir. Gibran sudah cacat di mata publik. Ada banyak alasan, mungkin 1001 alasan kenapa tidak memilih Gibran. Sedangkan Erick Thohir tidak ada sentimen negatif seperti Gibran. Kalau kalian bisa berpikir pakai logika, semua sudah terjawab. Langkah catur kubu sebelah sangat gampang ditebak. Mereka merasa pintar, tapi sebenarnya rakyat lebih pintar karena bisa menebak langkah mereka yang mengaku pintar. Jadi sekarang ada 2 versi. Versi pertama, isu penjegalan Gibran adalah upaya untuk mengaburkan kesalahan MK. Versi kedua, ada upaya untuk menyingkirkan Gibran secara halus. Tinggal terserah kalian mau percaya yang mana. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.